Cerita dimulai ketika seorang gadis dilecehkan oleh 3 orang preman. Tiba-tiba seorang anak laki-laki bernama Yuya datang, mencoba menentang para preman itu. Namun mereka menginjak Yuya gemuk dan jelek, dan akhirnya memukulinya. Tak lama, polisi tiba dan para preman melarikan diri. Gadis itu mengucapkan terima kasih pada Yuya atas bantuannya. Tetapi Yuya mengatakan dia baik-baik saja dan mulai pergi. Yuya kemudian mengingat kembali bahwa ia diajarkan oleh kakeknya untuk selalu bersikap baik dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Saat ia pulang, terlihat rumahnya dipenuhi coretan yang mengejeknya dengan sebutan-sebutan kasar. Sejak Yuya masih kecil, dia selalu dibully oleh semua orang. Bahkan orang tuanya sendiri memperlakukannya dengan buruk karena saudara-saudaranya memiliki fisik yang cantik, sedangkan dia jelek. Dan ketika ia masuk SMP, keadaan semakin buruk karena ia sering dipukuli murid lain di sekolah. Hanya kakeknya seorang yang peduli tentangnya. Selalu mengingatkan Yuya bahwa menjadi baik akan membuat hati bahagia. Kakeknya sudah meninggal, dan mewariskan rumah dan semua tabungannya kepada Yuya. Orang tua Yuya mencoba untuk menentang surat wasiat, tapi pada akhirnya Yuya tetap memenangkannya di persidangan. Karena itu, orang tuanya meninggalkannya, sehingga dia tinggal sendiri dan harus bekerja paruh waktu untuk bisa bertahan hidup. Saat Yuya lulus SMP, buku tahunannya hanya berisi komentar-komentar jahat yang menghinanya. Yuya mencoba pergi, namun dia dihentikan oleh para pembuli. Mereka mengingatkan bahwa meskipun Yuya sudah lulus, dia masih tetap sebagai kacung mereka. Yuya mengatakan dia harus pergi bekerja, tetapi para pembuli memukulinya. Dan kita melihat adiknya hanya menonton dari kejauhan. Saat Yuya akhirnya sampai di tempat kerja, bosnya sangat marah karena Yuya terlambat dan langsung memecatnya. Di rumah, Yuya makan makanan seadanya. Dan saat dia melihat dirinya di cermin, dia mengamuk dan memecahkan kaca. Marah karena keadaannya tidak berubah bahkan setelah dia lulus. Dia meninju tembok, namun tiba-tiba sebuah ruangan tersembunyi mulai terbuka. Ada banyak barang aneh di dalam ruangan, dan Yuya berpikir itu pasti milik kakeknya. Dia menemukan sebuah pintu aneh, dan saat dia membukanya, pintu itu mengarah ke sebuah ruangan aneh. Yuya menjadi takut saat sebuah notifikasi muncul. Saat Yuya membacanya, dia mengetahui bahwa pintu itu terhubung ke dunia lain. Notifikasi itu memberitahu tentang sistem yang bisa dia gunakan. Seperti cara menyimpan barang, dan mengontrol siapa saja yang bisa menggunakan pintu itu. Meskipun sedikit bingung, dia menganggap sistem ini seperti sebuah game, sehingga dia pun memutuskan untuk memeriksa statusnya. Tetapi saat dia melihatnya, dia kecewa karena semua statistiknya sangat rendah.